Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anissa merupakan perempuan desa yang cantik dan pekerja keras. Sejak lulus SMP, dia harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya karena ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Suatu hari, Ibu Anissa menginginkan anaknya agar menikah dengan pria pilihannya yang kaya raya. "Bu, ini obat Bapak, tak taruh di meja ya. Alhamdulillah, tadi Nisa juga habis bayaran, jadi sedikit beli martabak favorit Ibu," ucap Anissa sembari meletakkan martabak dan bungkusan obat di atas meja makan. Dia segera melepaskan sepatu kerjanya dan menggulung rambut yang tadinya sebahu menjadi cepolan. "Duduk dulu, Nis, ada yang mau Ibu bicarakan," ujar Ibu. Anissa menoleh ke arah ibu, langkahnya yang ingin pergi ke kamar mandi terpaksa terhenti dan menarik kursi kosong di hadapan ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Anissa. Ibu menghela nafasnya. "Gilang Anjasmara namanya." Ibu memberikan sepotong foto berukuran 3R ke hadapan Anissa. Anissa mengernyitkan dahinya, tanda tak mengerti apa yang ibu maksud. "Dia Gilang Anjasmara, anak Pak Hartono, kepala penghulu kaya raya di kampung kita. Ibu mau menjodohkanmu dengannya." Anissa sontak dibuat kaget oleh perkataan ibunya. "Apa maksud ibu menjodohkan aku dengan pria yang tidak aku kenal? Aku masih bisa mencari duit sendiri dan membelikan obat untuk Bapak." Suara Anissa sedikit meninggi, meski begitu tangannya mengusap air mata yang keluar dari ujung matanya. "Ibu gak mau tahu, pokoknya pernikahan itu harus terjadi secepatnya." Ibu berdiri dari kursinya dan meninggalkan Anissa yang masih tidak bisa mencerna kondisi hari ini. Anissa masih di tempat duduknya, terpaku dan memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika harus menikahi pria yang tidak dia kenal. Anissa merasa tidak tahu harus bagaimana. Dia menyadari bahwa selama ini kehidupan keluarganya sangat sulit. Anissa bahkan harus putus sekolah di usianya yang masih terbilang muda, dan dia juga tidak paham dengan isi kepala orang tuanya. Anissa berpikir kenapa harus dia lagi yang berkorban, kenapa harus dia lagi yang merasakan pahitnya hidup seperti ini. Sebenarnya Anissa merasa tidak enak jika harus membantah ibunya, apalagi bapaknya sedang sakit keras. Namun Anissa tetap tidak mau perjodohan ini terjadi. Akhirnya dia menemui bapaknya di kamar. "Pak," ucap Anissa lirih memasuki kamar bapak. Bapak menoleh ke arahnya. Belum sempat Anissa mengatakan apa yang sedang dirasakan, air matanya sudah luruh begitu saja. "Aku gak mau nikah sama dia, Pak," ucap Anissa pada bapak. "Dengarkan aku, Nis. Aku sudah capek hidup miskin seperti ini. Kalau kamu gak dengerin perkataan ibu dan aku, lebih baik keluar dari sini. Dasar anak durhaka." Perkataan bapak menyakiti hati Anissa. Dia tidak menyangka bapak akan mengatakan hal yang sangat menyakitinya. "Aku selama ini sudah menuruti semua mau bapak dan ibu, termasuk merelakan masa mudaku untuk menjadi tulang punggung keluarga ini. Rasa-rasanya masih kurang aja di mata kalian ya?" Ibu tiba-tiba datang dan langsung menampar Anissa. Plak! Anak gak tahu diuntung. Udah dibesarin sampai segede ini, apa susahnya buat nurutin mauku, hah? Ucap ibu sambil melotot ke arah Anissa. Anissa hanya terdiam dan menunduk. Mungkin memang takdir mengantarkannya untuk menikahi orang yang tidak pernah dia cintai. "Besok pernikahanmu akan dilangsungkan. Aku gak mau tahu. Kamu harus menikah dengan Nak Gilang," ucap ibu meninggalkan Anissa. Keesokan harinya. Hari ini pun pernikahan antara Anissa dan Gilang berlangsung. Pernikahan itu digelar secara besar-besaran mengingat bahwa keluarga Gilang adalah keluarga terhormat di kampung halaman Anissa.
Sejak pagi tadi Anissa sibuk berhias di kamar pengantin. Meski begitu air matanya tidak pernah berhenti. Hal ini membuat perias merasa kesulitan untuk merias wajah anggun Anissa. "Mbak, kamu kayaknya kok terharu banget. Apa karena mau nikah sama anak Pak Hartono ya?" ucap perias tersebut. "Duh, saya jadi kesulitan ini make upinnya," sambungnya lagi. Anissa menyeka air matanya dengan tisu yang disodorkan oleh rias manten. "Sebenarnya aku dijodohkan, Mbak. Aku gak cinta dengan Gilang. Dan bagaimana mungkin aku bisa menikahi laki-laki yang gak aku cintai? Membayangkan tidur seranjang dengannya aja aku gak bisa," ucap Anissa. "Oh begitu rupanya, Mbak. Tapi kan calonnya Mbak ini dari keluarga terpandang. Cinta mah bisa datang karena terbiasa, Mbak," ucap rias manten dengan memoleskan eyeshadow di kelopak mata Anissa. "Kalau menurut saya sih jalani aja, Mbak. Toh kamu akan hidup sejahtera dan gak usah kerja lagi. Tiap hari kerjaanmu belanja sama nyalon. Kan enak, Mbak." "Kamu gak akan ngerti, Mbak, karena gak pernah ngerasain jadi aku. Jadi lebih baik diam kalau gak bisa bantu," ucap Anissa ketus. Rias pengantin hanya diam saja. "Udah miskin, banyak mau pula. Sok jual mahal," batin rias pengantin. Make up pun sudah selesai. Anissa dituntun keluar oleh ibunya untuk datang ke meja penghulu. Pernikahan berlangsung dengan hikmat dan lancar. Seusai ijab, Anissa mencium tangan Gilang dan Gilang mencium kening Anissa yang sudah resmi menjadi istrinya. Tidak ada yang bisa Anissa lakukan selain menuruti kemauan kedua orang tuanya. Hari ini pun dia langsung diboyong oleh Gilang ke rumah baru yang sudah disiapkan oleh Gilang. Anissa berpikir mungkin dengan tidak tinggal bersama orang tua dan mertuanya, maka Anissa akan lebih bisa bersikap seperti apa yang dia ingin lakukan dan perlihatkan. Malam hari pun tiba. Anissa dan Gilang sudah sampai di rumah mereka dan bergegas ke kamar tidur utama untuk istirahat. Anissa lebih dulu membuka pintu dan disusul oleh Gilang. "Hei, mau apa kamu kemari? Aku gak sudi tidur sama kamu," ucap Anissa ketus, menghalangi Gilang yang hendak masuk ke dalam kamar. "Aku mau istirahat, Nis. Ini juga kamarku. Kita ini kan sudah sah dan udah seharusnya suami istri tidur satu kamar." "Iya, kita memang sudah sah, tapi pernikahan ini terjadi atas dasar perjodohan dan aku sama sekali tidak mencintaimu. Camkan itu, Lang." "Tapi rumah ini didesain hanya untuk satu kamar saja, Nis. Bodoh amat, itu urusanmu mau tidur di mana, aku gak mau tahu." "Baiklah, aku tidur di bawah pakai tikar, biar kamu yang tidur di atas." "Nah gitu dong dari tadi, ribet amat," ucap Anissa sambil berjalan ke arah kamar mandi. Gilang menikahi Anissa memang karena perjodohan dan awalnya dia pun menolak mentah-mentah niat orang tuanya untuk menjodohkannya pada Anissa. Tapi saat Gilang melihat sosok perempuan yang akan menjadi istrinya adalah Anissa, dia segera menyetujui perjodohan ini. Gilang sudah lama memperhatikan Anissa dari kejauhan, perempuan yang sangat tangguh dan baik hati ini. Mungkin sikap Anissa padanya saat ini karena dia belum bisa menerima perjodohan ini. Anissa adalah perempuan yang selama ini mengisi ruang hati Gilang. Sudah sejak lama Gilang memperhatikan Anissa dari kejauhan, bahkan memberikan Anissa pekerjaan tanpa sepengetahuannya. Gilang berpikir seandainya Anissa bisa menerima kehadirannya, mungkin dia akan sangat senang sekali. Tapi bisa memiliki Anissa dan menjadi suaminya yang sah saja sudah membuat Gilang sangat bahagia. "Kenapa melihat ke arahku terus? Jangan berpikir aku akan sudi menjadi istri yang seperti di bayanganmu," ucap Anissa sekeluarnya dari kamar mandi. Ya, Gilang terus memandanginya karena memang Gilang sangat mencintai istri cantiknya itu. "Apa salahnya aku mengagumi istriku sendiri?" Tak mendengar jawaban dari pertanyaan Gilang, Anissa justru berbaring di kasur dan menenggelamkan wajahnya dengan selimut tebal. "Nis, bangun, sudah pagi. Kamu gak masak?" ucap Gilang membangunkan Anissa yang masih tertidur pulas. Gilang terus mengguncang pelan tubuh Anissa sampai Anissa marah. "Apaan sih?
Kalau mau makan ya sana makan sendiri, aku bukan babu, ucap Anissa. Ya udah, aku yang masakin, tapi kamu bangun dan kita makan sama-sama ya. Kamu pikir aku mau makan satu meja sama kamu? Nggak sudi. Udah sana, nggak usah ganggu tidurku, dasar pengganggu. Mendengar perkataan Anissa, Gilang pun pergi keluar kamar. Dia tetap sabar walaupun Anissa berulang kali bersikap ketus, tidak pernah membuatkannya makan atau menanyakan keadaannya. Tetapi biarpun sikap Anissa seperti itu, Gilang tetap mencintai Anissa dengan setulus hatinya. Di dapur, Gilang memasak nasi goreng seafood. Kebetulan dulu dia merantau sehingga sudah terbiasa masak dan mengurus dirinya sendiri. Walaupun lahir dari kalangan keluarga terpandang dan berkecukupan, itu tidak membuat Gilang besar kepala. Umi dan abinya Gilang selalu mengajarkan hidup dalam kesederhanaan. Mungkin berkat hal inilah kesabaran Gilang terlatih. Tak lama kemudian masakan Gilang pun sudah siap. Aroma wangi nasi goreng seafood ala Gilang menyeruak ke seluruh ruangan. Anissa turun dari kamar mencium bau masakan yang lezat. Sini Nis, makan dulu, sudah aku buatkan nasi goreng seafood. Kalau kamu gak mau makan semeja sama aku, biar aku antar ke kamarmu, ucap Gilang. Ya sudah, antarkan padaku satu piring dan jus semangka, pinta Anissa sembari berbalik arah dan menuju ke kamarnya lagi. Gilang segera menyiapkan nasi goreng seafood dan jus semangka untuk Anissa. Untungnya Gilang sudah rapi, jadi dia tidak akan telat masuk kantor hari ini. Saat makanan dan minuman sudah siap, Gilang pun mengantarkannya ke kamar. Tapi Anissa sedang di dalam kamar mandi. Sudah kuletakkan di atas meja, Nis. Aku berangkat dulu ya. Takut telat, ucap Gilang, tetapi tidak ada jawaban dari Anissa. Akhirnya Gilang pun bergegas pergi ke kantor. Sore harinya Gilang pulang membawa 2 bungkus makanan. Dia berniat untuk memberikannya pada Anissa. Tetapi sesampainya di rumah, Anissa malah tidak mau memakan makanan pemberiannya. Siapa suruh bawa makanan bungkusan segala? Aku sudah masak spaghetti tadi, ucap Anissa tanpa menoleh ke arah Gilang sedikit pun. Siapa tahu kamu lapar lagi? Ini aku taruh di meja makan, ucap Gilang. Dia membuka bungkus makanannya dan meletakkan di piring lalu menarik kursi kosong di meja makan dan menyantap makan malamnya sendirian. Bagi Gilang, pernikahan seperti ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan bermimpi pun tidak. Tapi Gilang percaya bahwa suatu hari nanti istrinya pasti akan berubah. Kamu pasti akan berubah, Nis. Aku akan menunggu hal itu tiba. Pernikahan Anissa dan Gilang sudah memasuki usia 1 bulan, tetapi tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Gilang selalu melakukan kegiatannya sendiri, memasak, mencuci piring, bekerja, bahkan merapikan tempat tidur saja harus Gilang yang melakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa sikap Anissa akan berubah 180 derajat dari yang dulu ia lihat. Apakah Anissa berubah karena menikahi Gilang, atau Anissa sebenarnya tidak berubah tapi memang sifat aslinya sudah seperti ini? Gilang tidak pernah putus asa. Dia akan selalu menemani Anissa di dalam kondisi apapun. Dia selalu berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Di balik sikap Anissa yang seperti ini, Gilang yakin ada ketulusan di sana. Hanya saja Anissa masih menutupinya dari Gilang. Mau kemana, Nis? Tanya Gilang yang melihat Anissa berpakaian rapi. Biasanya hanya nonton drakor dan sinetron saja di kamar. Mau belanja lah, pakai nanya. Seperti biasa, Anissa selalu menjawab dengan ketus. Biar aku yang anter ya, gak usah naik taksi. Gilang mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Gak usah, aku bisa sendiri, tolak Anissa. Aku suamimu, Nis. Aku yang akan antar kamu. Lagian aku hari ini libur. Kamu itu sadar gak sih, Lang? Aku itu malu punya suami jelek dan bodoh kayak kamu. Masa aku jalan di luar sama kamu? Apa kata orang-orang nanti? Ucap Anissa. Perkataan Anissa sungguh menyakiti hati Gilang. Dia tidak menyangka bahwa istrinya yang sangat dia cintai akan mengatakan hal seperti itu. Baru saja Gilang ingin pergi ke kamar tapi ditahan oleh Anissa. Tunggu dulu, kayaknya aku pergi sama kamu aja. Kan nanti belanjaanku banyak. Biar kamu aja yang bawain, ucap Anissa dan lagi-lagi Gilang menyetujuinya.
Mereka berdua bergegas pergi dengan mengendarai mobil milik Gilang. Sesampainya di mal, Gilang terus membuntuti Anissa dari belakang. Dia tidak mau kejadian yang tidak diinginkan menghampiri Anissa. Dan benar saja, dua pria jahat tiba-tiba datang dan menyerang Anissa. Mereka hendak mengambil tas dan handphone Anissa. Gilang dengan sigap menolong istrinya sampai terlepas dari orang-orang jahat itu. Sayangnya, Gilang terkena pukulan dan jatuh pingsan tak sadarkan diri. "Aduh, gimana ini? Gilang bangun, ya ampun, tolong, ucap Anissa. Dia meminta bantuan orang-orang sekitar dan menelpon ambulan agar segera membawa Gilang ke rumah sakit. Saat sudah di dalam ambulan, Anissa tampak panik dan air matanya luruh begitu saja. Tiba-tiba Gilang tersadar. "Tenang saja, Nis, udah tugasku melindungi kamu," ucap Gilang sembari memegangi tangan Anissa berusaha menenangkannya. Ucapan Gilang semakin membuat hati Anissa sakit. Dia sadar bahwa selama ini sudah berbuat jahat kepada Gilang. Anissa semakin menangis kencang dan menyesali perbuatannya selama ini yang tidak memperlakukan suaminya dengan baik. "Aku janji akan berubah, Lang. Maafin aku," ucap Anissa sembari memeluk Gilang yang sedang terbaring lemas. Namun terlambat, Gilang tidak tertolong. Laki-laki itu menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan Anissa. Anissa pun menyesali perbuatannya karena belum sempat membahagiakan Gilang. Bahkan semasa hidupnya Gilang, Anissa selalu berbuat zolim. "Aku benar-benar menyesal sudah menyia-nyiakan laki-laki sebaik dan setulus kamu, Gilang. Aku harap kamu tenang di sana. Terima kasih sudah mencintaiku dengan tulus. Terima kasih sudah menerimaku. Sekarang kamu sudah gak sakit lagi. Aku ikhlas melepas kamu," ucap Anissa. Anissa pun mengikhlaskan kepergian suaminya. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan Gilang telah pergi bersama dengan cintanya yang tulus. Anissa pun sudah berjanji untuk berubah dan telah menyesali setiap perbuatannya dulu pada Gilang. Gilang akan tetap hidup di hati Anissa selamanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa penyesalan pasti selalu datang belakangan. Seperti halnya Anissa yang menyesali perbuatannya pada Gilang, di mana Gilang selalu sabar menghadapi sikap Anissa yang selalu kasar. Kini Anissa menyadari bahwa perlakuannya pada Gilang adalah hal yang salah, tetapi Gilang tidak bisa kembali lagi ke dalam kehidupan Anissa. Gilang telah pergi untuk selama-lamanya. Meski demikian, kepergian Gilang membuka mata hati Anissa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih ikhlas dalam menerima takdir yang sudah ditulis. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.